buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya mau ke rumah seorang sahabat. Kebetulan beliau mau pesen emas, memulai nabung emas. Nah, sebelum nabung saya ingin sedikit menjelaskan tentang bagaimana cara menabungnya supaya bisa rutin dan apa aja manfaatnya. Sebentar ya, kita sambil transaksi. Ini gerakan. Ya. Perkenalkan, ini namanya siapa, Bu? Belia, saya bilang. Dengan Bapak Adik. Beliau ada adiknya Ibu Lia yang insya Allah ingin nabung untuk rutin untuk anaknya Pak ya. Yang sekarang masih ada dalam kandungan. Insya Allah semoga dilancarkan, sehat semuanya. Nah, kebetulan hari ini mau mulai nabung yang berapa, 1 gram ya. Dilihat dulu sambil kita ngejelasin ya. Kalau dari sana bisa nggak ya lihatnya? Kelihatannya lebih jelas dari sana enggak? Iya. Pak Renonya nggak kelihatan. Sini kan. Ya, saya. Ada ini malah sini. Itu dikira dia mau ekstra putih. Hah? Selesai. Cepetnya. Nah ini namanya emas EOA Gold Pak. Logam mulia. EOA Gold mereknya. Mungkin selama ini kita taunya merek sebelah ya, gitu, merek A gitu loh. Nah itu secara ini kadarnya sama-sama 24 karat, sama-sama 99,9%. Cuman kita beda perusahaan aja. Kalau yang tetangga itu BUMN, kalau ini apa, swasta, usaha muslim semuanya. Namanya EOA Gold mereknya. Ini ada ukurannya tuh yang 0,1, 0,2, 0,5, 1 gram. Saya nggak bawa yang gede. Ada 2 gram sama 5 gram. Oh, ada ternyata. Nanti Bapak tinggal targetin aja untuk menabung gitu. Jadi kita nggak harus mewajibkan mau nabung berapa per bulan, itu terserah masing-masing customer. Cuman kita ajarin, diusahakan sih kalau bisa setiap bulan rutin supaya apa ya, bisa nabungnya bisa terkumpul gitu. Nah, untuk cara supaya bisa rutin nabung itu biasanya gini, kita kan bisa buka kerja ya, kerja usaha kan. Nah, ini ukurannya. Kalau harga tiap hari berubah ngikutin harga emas dunia, jadi kita ininya nginduknya ke harga emas dunia. Kalau emas lagi dolar lagi turun, berarti ini dia ikutnya. Kalau dolarnya ikutnya. Ini ukurannya. Nah, untuk target per bulannya mau nabung berapa terserah Bapak, atau ada uang langsung tabungin gitu. Nah, kita cuma gini ngajarinya. Misal kita ini untuk yang punya usaha rutin atau gajian rutin gitu, kayak karyawan gitu ya. Kalau karyawan itu kan sebulan pasti gajian. Nah, waktu gajian pertama itu diusahakan, misal gaji 10 juta, ini mah misal ya biar gampang gitunya, 10 juta nih. Nah, di awal bulan itu kita bagi 60% untuk kebutuhan sehari-hari kita sama untuk kewajiban kita ya, 60% berarti 6 juta. Nah, 10% untuk siswa, zakat, infak, sedekah, 10% buat dana darurat, 10% lagi untuk lifestyle ya, buat misal hobi atau apa. Nah, 10% lagi wajib untuk nabung, diusahakan. Jadi di awal diusahakan tuh, jangan nunggu sisa di akhir bulan, karena biasanya kalau di akhir jarang ada sisa. Kalau misalnya ada sisa, alhamdulillah ya langsung dibeliin lagi gitu. Nah, kalau misalnya kita rutin setiap bulan di awal menyisihkan itu, insya Allah akan terkumpul gitu. Nah, untuk sebelum menabung itu kita tujuannya untuk apa dulu nih? Misalnya saya tujuannya pengen untuk biaya umroh, atau pengen beli kendaraan, atau pengen nanti buat anak sekolah kuliah atau apa gitu.
Jadi harus tahu dulu tujuannya, karena kalau misal kita nabung asal ada uang nabung, kadang-kadang pas harga naik tergoda untuk ini Pak, Jual. pengen buru-buru dijual gitu. Terus misalnya udah punya, di tengah jalan udah punya nih, tapi kita sewaktu-waktu butuh, diusahain jangan dijual, digadai aja. Jadi digadai itu kita ada di aku namanya gadai syariah, nggak ada bunga. Cuman namanya itu kan perusahaan itu kan butuh dana operasional. Nah dari itu ada biaya gadai namanya. Biaya gadai itu tergantung berapa bulannya, juga tergantung gramasinya, karena dihitung dari resikonya penyimpanan kan. Nggak ada misalnya ada telat kena bunga sekian gitu, nggak ada. Karena kita akadnya akad syariah. Misalnya Yang itu yang kemarin katanya gimana kalau untuk yang simpen pinjaman ya, itu kemarin saya lagi ditanyain ke cabang, cuman belum ada jawaban, baru kasih kisi-kisi aja. Ada beberapa akad, jadi tergantung pinjamannya dulu gitu kan. Kalau syariah mah akad awalnya dulu yang di ini, misalnya mau beli kendaraan, nah si klub membiayai kendaraannya itu, yang bersangkutan bayarnya ke klub gitu, biayanya per bulan kan ada hitungannya. Atau misalnya butuh biaya untuk modal usaha, butuhnya berapa nih, nah si klub kasih nih biayanya untuk usaha ini, tiap bulan wajib nyetor sekian. Misalnya dalam 1 bulan itu mungkin penjualan sedang turun nih, kita nggak bisa nyetor, info aja ke cabang, Bu saya bulan ini belum bisa nyetor nih, nggak akan ada bunga, cuman nanti mundur, berarti bulan berikutnya kan bayarnya. Nah paling yang berpengaruh tuh ke penilaiannya, berarti kita penilaian di situ, oh ini nggak lancar gitu. Tapi secara bunga nggak ada bunga kalau di aku gitu. Tujuannya koperasi syariah itu kan untuk membantu sesama anggota. Jadi kenapa sih kok ada usaha simpan pinjamnya, kan kita ada beberapa anggota itu, ada yang memang dia punya uang, punya modal, dia nggak mau nih uangnya itu kena riba kan, disimpanlah di koperasi, dibantu untuk modal usaha koperasi. Salah satu usaha koperasi itu simpan pinjam buat anggota, pembelian kendaraan, biaya haji umroh, ditalangin gitu. Terus ada juga investasi, misalnya kita punya emas nih 10 gram, kita mau diinvestasiin, disimpan di klub, ada namanya desirkah programnya, nanti kita ada bagi hasilnya. Jadi itu bukan riba, bagi hasil itu kan kita sama-sama menanggung risiko. Kalau misalnya si koperasi bangkrut, kita pun nggak dapat kan, tapi kalau koperasi dapat untung, kita pun dapat untung gitu, sama-sama beresiko. So, awalnya dari akadnya itu udah akad syariah gitu. memang kan buat paling sulahnya. Untuk Mudah-mudahan dikasih tahu dulu ya dari awal. Kalau emas itu kan untuk amannya dijual tuh paling nggak minimal 1-2 tahun Pak, kalau misal kita pengen dapat nilai lebihnya, karena harga emas itu kan sekarang dari hari ke hari naik turun gitu ya. Tapi secara tahunan sih itu kan nggak pernah emas tuh dari misalnya 800 terus turun 500, pasti naik terus gitu. Cuman dari hariannya Jangan naik dicabut, turun ngecas kelihatan. tapi lagi merekam. Nah untuk jangka pendek harga buybacknya pasti lebih rendah daripada kita jual jangka panjang gitu. Misalnya sekarang ini ya harga 900 berapa, 30-an ya kalau nggak salah, hari ini saya lupa 921. 21 ya. Nah itu ada harga buybacknya. Harga buyback itu sebenarnya bukan buat barang ini. Barang ini kita beli hari ini, nggak mungkin kan kita jual lagi hari ini, buybacknya hari ini gitu. Jadi yang dicantumin di harga buyback itu adalah emas yang dulu dibeli minimal setahun, dijual hari ini gitu. Misal dulu dia belinya 700 atau 600, hari ini dijual di angka 800 buybacknya, itu yang harga. Mungkin bagi yang belum tahu, karena harganya nyanding ya, ada konsumen harga buyback. Beli nih 2 gram 1.700.000. Loh kok buybacknya cuma 1.600.000? Nggak bisa dibandingin kayak gitu, paham nggak? Karena emas ini nggak mungkin kita beli hari ini, jual hari ini lagi, nggak mungkin kan? Pasti kita jualnya nanti. Nah, waktu nanti harga emas lagi naik,
ya otomatis buybacknya pun ikut naik gitu. Harga hari itu harga berapa gitu. Jadi takutnya nanti bapak kecewa nih, oh saya kemarin nabung 900 nih, loh kok buybacknya cuma 800, karena itu baru sebulan istilahnya gitu. Jadi kalau untuk jangka pendek emang ketemunya lebih ini turun harganya. Cuman secara kita anggapnya gini, saya hari ini nyimpen uang 1 juta, pengen buat lahiran, misal sekarang berapa bulan Pak? 8 bulan, sebulan ya? Sebulan. Nah uang ini 1 juta nih kita taruh, diamin aja. Tiba-tiba, ada butuh mendadak, ambil dulu pinjam. Ada yang jual ini, ambil dulu. Pas butuh mau lahiran, tinggal 500. Tapi kalau emas, bapak diamin emasnya, harganya tetap misalnya turun-turun palingnya 100.000 gitu, kayak gitu. Cuma pasti turun Pak kalau jangka pendek harganya. Takutnya kecewa gitu kalau misalnya tapi mudah-mudahan ya enggak, misal pas lahiran bapak ada dana lain yang ini emasnya nggak terjual, alhamdulillah berarti buat tabungan jangka panjang gitu. Jadi ini mau yang berapa? Oke. Oh habis ya baterainya. Ya udah, untuk sharingnya mudah-mudahan bisa dipahami ya Pak ya, tentang buyback dan juga rencana menabung rutin, mudah-mudahan ya. Insya Allah kan tujuan kita kan mulai hijrah, membebaskan uang kita dari namanya riba, inflasi. Terus kalau misal dibeliin barang itu kan nggak bisa dijual lagi. Kalau emas kan sewaktu-waktu gampang dijualnya gitu. Mantap, langsung sehat Pak. Dikeropak ke 5 gram. Ini berapa gram sih? 5 Pak. 5. Ini 2. Segramnya berapa ini? Segramnya kalau 5 gram ketemunya 800 berapa gitu, lebih murah daripada yang segram. 5 gram tuh 800-an. Ini 4 juta 400-an. Kemarin kan ada yang menjual itu tuh pisan ngomong kan. Padahal info aja. Untuk pisan. Hah? Bukannya Butuh banget. Kalau Enggak beda beda bukan merek ya? bukan beda merek. Kalau merek lain kita enggak ini sih, enggak ambil. Enggak tahu sih maksudnya ini Cuman apa? insya Allah ya kalau Eagle itu jual laginya tuh harganya tetap lebih tinggi dibanding harga toko sebelah. Apa dia dapat nemu enggak tahu. Oh gitu. iya masuk. Cukup Masuk, Bu. segini dulu ya sharingnya, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang